mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan pesan dan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan berkahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di lokasi Bendung Kayu Jaran, Pejaten Jati Sarono, untuk melaksanakan pelepas liaran ikan lokal dalam rangka Jogo Kaliku Sipaten. Jadi jaga komitmen warga Kulon Progo dalam melestarikan alam, lingkungan alam dan ikan Kulon Progo, sedekah ikan pasangan pengantin. Jadi kegiatan ini adalah merupakan atau menindaklanjuti instruksi Bupati Kulon Progo nomor 10 tahun 2022 tentang Jogo Kaliku, yang mengamanatkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kepada seluruh Panewu, dan juga kepada seluruh lurah di Kulon Progo beserta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, terutama sungai, dengan menjaga keberlangsungan kehidupan ikan-ikan lokal kita. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang ke-10 dan nanti kita akan menabur 17.750 ekor ikan lokal. Ada nilem, kemudian tawes, kemudian juga wader dan sebagainya. Ke depan tentunya kami berharap dengan adanya kegiatan ini ada inovasi-inovasi baru. Misalnya saja adalah mancing pelesiran yang melibatkan anak-anak SD atau TK yang didampingi orang tua, sehingga mereka bisa berwisata sambil juga menikmati alam dan juga menyadarkan mereka akan pelestarian sumber daya alam. Jadi mancing pelesiran ini nantinya tidak berupa untuk mancing yang ikan-ikan yang di seperti lele yang dalam kolam itu enggak, tapi justru lebih banyak pada menikmati suasana alamnya. Dan saya yakin nanti di Nanggulan ini selain juga ada pertanian, perikanan ini kalau dipadukan akan menjadi edukasi wisata yang sangat luar biasa ini. Sehingga saya kira nanti Pak Dukuh bersama seluruh jajaran, ya nanti kita bersama-sama membangun di khususnya Jati Sarono ini, di Bulak Kayu Jaran ini nanti menjadi tempat edukasi yang terpadu antara pertanian dan kelautan perikanan ini. Jogo Kaliku, Lestari alamku. Jogo Kaliku, Lestari ikanku. Jogo Kaliku Sipaten. Berkah, berkah, alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini juga hadir Pak teman-teman dari komunitas pecinta sidat Pak. Juga akan menebar benih. Monggo Mas. Pecinta sidat, tepuk tangan. Monggo. Media massa. Sidaters Pak. Nggih. Sidaters. Iki mantin Pak. Nggih. Wah, sip ini, luar biasa ini. Wah, apa ini kali nih? Saya baru tahu malah ada. Iya, Pak. Dari Wates. Oh. Ditarik Mas. Nah, ini. Nah, ditarik. Tarik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap ini. Wah, sidate. Seneng banget sidate. Ngilang nih. Di agak turun Pak, agak turun ya. Monggo ini segera. Ini mau dibawa kemana? Oh nggih, monggo dibawa. Nggih. Monggo. Pak niki saya kata ya Pak, monggo di Nggih. Nggih di bawah sana.
di bawah. Oh, dia. Oh, tuh. Terus, anu. Oh. Moga kan. Oh iya. Oh, udah ya, Pak. Main ketok mana ya? Ayo, Pak, dari sini, Pak, dan kelihatan. Iya, makanya. Oh. Pada pagi hari ini kegiatan festival kesenian Gejo Besung Jati Budaya dari Padukuhan Pejaten dan juga dimeriahkan oleh lomba mewarnai dari adik-adik kita TK PKK Jati Sarono dengan mengambil tema yaitu bertemakan perikanan. Ya. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, di dalam pendopo sudah disediakan kursi bagi Bapak Ibu yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Insinyur Trenggono Trimulyo MT beserta jajarannya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Suatu kehormatan bagi kami bahwa untuk Festival Jago Kaliku ini Kalurahan Jatisono ketiban sampun jesilaipun untuk kegiatan ini, dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas support dan fasilitasi terutama dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian juga dari Pok Maswas Alur Kali Kayu Jaran, kemudian juga Perdukuhan Pejaten, dari TKPKK, kemudian juga dari Gejo Klesung Jati Budaya yang juga memeriahkan acara pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu para hadirin semua, mohon maaf saya berdiri sini matur mewakili teman-teman dari Pok Maswas, kelompok masyarakat pengawas alur Kali Kayu Jaran, yang pada pagi hari ini telah bersama-sama gotong royong menyelenggarakan kegiatan Jogo Kaliku ini, Pak Kepala. Jadi ini merupakan gotong royong murni, dan tentu saja didukung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan bantuan berupa bibit ikan sungai, yang sebenarnya ini sudah kami tunggu-tunggu, Pak. Kami harapkan, namun alhamdulillah pada pagi hari ini bisa terlaksana dan juga
bibit ini sudah bisa ditebar. Kami sebenarnya cukup meminta Pak, minta bibit Pak, ini bibit ikan ini. Namun atas kelonggaran hati dari Bapak Kepala Dinas, kita malah dikasih program Jogo Kaliku. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Ibarat kita itu cuman pengen mertamu Pak, ya, tapi malah sekali sing gak ada dia dipek mantu Pak. Dari TK PKK Jatisarono telah dilaksanakan lomba mewarnai dengan tema perikanan, dan di sini kami sudah mendapat 5 juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2. Akan kami bacakan pemenang lomba menggambar dan mewarnai. Untuk juara harapan 2, kita sambut dengan tepuk tangan adik kita Naila Putri Zahira. Ya, silakan adik Naila Putri Zahira, juara harapan 2. Juara harapan 1, adik kita Diah Desi Ginupita. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Diah Desi Ginupita, harapan 1. Selanjutnya juara ketiga, beri tepuk tangan yang meriah untuk adik kita Lavenia. Ya, juara ketiga. Untuk juara yang kedua dimenangkan oleh adik kita Alhanan Abiu. Ya, tepuk tangan untuk Alhanan Abiu. Dan juara pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk adik kita Haifa Fatin Zelmira. Ya, tepuk tangan untuk kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Juara 1 oleh Haifa Fatin Zelmira. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ya, saling. Besar jadi apa? Dokter. Ya. Bapak Kepala Dinas. Ini hadiahnya. Ya. Juara kedua akan diberikan oleh Bapak Panewu, Kapanewon Nanggulan, ya, kepada Alhanan Abiu. Ya. Ya. Besar pengen jadi apa? Terima kasih pada Bapak Panewu, Kapanewon Nanggulan. Selanjutnya kepada Bapak Lurah Kelurahan Jatisarono, kami persilakan untuk menyerahkan juara ketiga. Selamat dulu. Ya, selamat untuk juara. Sama pertanyaannya, kan besar mau jadi apa? Lurah. Lurah. Oh iya. Untuk juara harapan pertama kepada yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kapanewon Nanggulan. Juara harapan 1. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk juara harapan 1. Oh, jadi dokter. Selanjutnya juara harapan kedua kepada yang kami hormati Bapak Kepala BPP. Ya. Ditarik dari PPR. Pinter ya, Dek? Lihat Pak. Ya, terima kasih pada Bapak yang telah memberikan hadiah, dan Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Panewu, wabil khusus Pak Lurah dan Pak Dukuh Bejaten atas pelaksanaan Jogo Kaliku ini yang berlangsung sangat-sangat meriah. Tepuk tangan untuk Pak Lurah, Pak Panewu, dan juga
seluruh masyarakat. Pelaksanaan Joko Kaliku ini di luar ekspektasi saya. Jadi kami sebenarnya ekspektasinya hanya hadir di pinggir kali, kemudian ya kita melebar, ditemani beberapa orang ya dari Pokmaswas. Ternyata ini luar biasa. Bahkan ada dari anak-anak TK yang juga ikut hadir dalam penyambutan, ada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, ini sangat luar biasa. Tentu ini mencerminkan bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang kita emban, di mana untuk Pokmaswas ini adalah kegiatan yang sifatnya adalah relawan dibanding kegiatan-kegiatan yang lain seperti Pokdakan atau Polasar. Karena ini tidak berbau bisnis atau berbau dalam rangka produksi, tetapi kegiatan Pokmaswas ini adalah betul-betul tulus dari hati kita dalam rangka untuk pelestarian sumber daya alam. Jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Juga kami memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala KUA ini yang telah mendorong untuk calon-calon pengantin ini juga melaksanakan sipatin, jadi sedekah ikan pasangan pengantin. Jadi ini juga luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk bersedekah juga untuk melestarikan alam. Dan ini saya kira juga nanti akan mempengaruhi ya anak-anak yang nanti akan dilahirkan. Jadi mereka tentu akan mempunyai jiwa yang nasionalis, yang jiwa pahlawan dalam rangka untuk ikut menyelamatkan sumber daya alam yang semakin punah ini. Jadi di Dinas Kelautan dan Perikanan ini ada 2 program besar yang kami laksanakan melalui dana keistimewaan, yakni adalah program Joko Kaliku ini dalam rangka untuk komitmen kita bersama dalam penyelamatan sumber daya alam. Kemudian program Gerbang Segoro, gerakan membangun dengan semangat gotong royong, yang kita laksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi di satu sisi kita melaksanakan pemberdayaan, di satu sisi kita juga melaksanakan pelestarian alam. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan Joko Kaliku ini kami juga berharap nantinya ada kegiatan yang sifatnya inovatif yang bisa mendatangkan ya perbaikan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendatangkan lestarinya sumber daya alam kita. Saya kira kegiatan-kegiatan yang pelestarian ini nanti kalau ikannya sudah banyak, nanti bisa dilakukan misalnya semacam kegiatan mancing plesiran. Jadi bukan mancing beneran, tetapi mancing plesiran. Artinya mancing tetapi sifatnya lebih banyak hiburan. Yang terutama ini adalah nanti akan kita upayakan, kita agendakan mancing plesiran ini akan kita coba dengan melibatkan anak-anak SD misalnya. Kalau anak-anak SD yang kita libatkan tentu orang tua pasti hadir, gitu, nggak mungkin akan dilepas karena ada kewajiban orang tua untuk mengawasi. Kemudian kalau anak-anak SD yang kita undang, nanti kakaknya mungkin juga ikut, adiknya juga ikut, mungkin kakek neneknya juga ikut, sehingga kalau kita mengundang 200 orang, barangkali nanti bisa jadi yang datang itu 1000 sampai 2000 orang. Dan ini tentu memberikan tumbuhnya kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya di situ menjual pangan-pangan lokal kita dan lain sebagainya, menjual mainan-mainan bagi anak-anak. Tentu ini kami berharap dengan konsep Joko Kaliku ini nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi wisata.
Yang ini tentu akan bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian kegiatan Jogo Kaliku ini juga kami mencoba untuk memulai tahun ini. Ini kita baru bisa mengalokasikan bantuan bagi 6 Pokmaswas, yakni berupa alat komunikasi HT, kemudian center, kemudian juga ada sepatu boot, ada mantel, ada jaket ya. Ini untuk dalam rangka pelestarian alam kita, untuk menjaga alam kita. Misalnya ada orang yang meracun, itu kan tidak diperbolehkan. Menyetrum itu juga tidak diperbolehkan karena itu melanggar undang-undang. Dan tentu saya berharap nanti di kelompok ini proses register untuk bisa ditindaklanjuti sehingga nanti kedepannya juga bisa dialokasikan untuk bantuan-bantuan yang bermanfaat bagi kelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu kami tetap mohon dukungan pada Pak Panewu dan seluruh jajaran, karena selain kegiatan Jogo Kaliku kami juga ada kegiatan Gerbang Segoro, yakni dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi melalui penumbuhan kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok pengolah dan pemasar ikan wanita khususnya yang sudah kita mulai laksanakan beberapa tahun yang lalu. Di 6 bulan ini juga tahun ini kita memberikan bantuan untuk unit pembibitan rakyat, unit perberian rakyat untuk ikan gurame maupun lele. Jika nanti tetap kami mohon dukungan Pak Panewu agar kegiatan ini betul-betul nanti bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya barangkali mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena kami juga sudah ditunggu di Pawon Gendis ini dalam rangka untuk mengikuti festival kakao. Karena saat ini kami juga ditunjuk oleh Pak PJ Bupati ini untuk menjadi PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi rasanya memang agak berat Bapak Ibu, karena Dinas Pertanian dan Pangan ini juga dinas yang besar. Dinas Kelautan ini juga sudah mulai eksis, sehingga memang tugas kami sangat berat, sehingga kami mohon izin nanti tidak bisa selesai. Semoga nanti kegiatan ini tetap bisa berlangsung dengan lancar sampai selesai. Kemudian yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang melakukan kajian untuk jenis-jenis ikan lokal. Saat ini sudah ada 75 jenis ikan lokal yang kita temukan, dan nanti ini akan kita cetak dalam sebuah buku sebanyak 450 eksemplar yang nanti akan kita bagikan kepada khususnya TK maupun SD untuk sebagai bahan pustaka ya, untuk bahan pustaka untuk mengetahui jenis-jenis ikan lokal di Kulon Progo, termasuk dalam rangka upaya pembelajaran bagi anak-anak kita. Jadi insya Allah nanti akan segera kita cetak dan kita distribusikan, walaupun jumlahnya masih terbatas, tapi harapan kami setidak-tidaknya ini bisa membantu anak-anak kita untuk tahu jenis-jenis ikan apa saja yang ada di Kulon Progo ini. Karena saya yakin kalau sekarang ditanya itu pasti banyak yang tidak tahu. Misalnya ikan busu itu seperti apa, ikan sepat, ikan piting itu seperti apa, saya yakin tidak tahu anak-anak kita. Nah, mungkin jawabnya bisa tidak sesuai, sehingga nanti harapan kami ini betul-betul bermanfaat bagi anak didik kita. Saya kira itu ada kurang lebih, kami mohon maaf dan kami juga mohon izin kepada Bapak Ibu
untuk kami melanjutkan tugas kami menjadi PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menuju Pawon Bedis Kalibawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kami memberitahu dari DKP untuk menyampaikan tentang masalah perundang-undangan. Walaupun saya tadi sudah membaca di alur kali kayu tadi ketika kita restocking, saya sudah membaca bahwa di situ sudah ada tulisan atau banner yang dipasang di dam, itu dilarang untuk menggunakan racun, dilarang menyetrum, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, di mana sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tapi memang pasal yang bisa untuk dikoneksikan ya, diaplikasikan di pelanggaran tersebut masih dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, di mana pasal tersebut tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu pasal 8 junto pasal 84 ayat 1, yaitu di mana orang yang melakukan ya, yang paling simpel yang bisa kami contohkan itu ya, melakukan pengobatan ya, menggunakan obat terlarang yang bisa merusak ekosistem ataupun dengan menggunakan alat stroke. Menurut ya Pak, ancamannya berapa? Ancaman manten. Udah tahu belum? Belum tahu ya? Memang bulan Juni atau Juli ya. Sabar nih, sabar. Insya Allah pasti akan sampai. Tidak akan kemana-mana ya. Pasti masih di Nanggunan. Itu orang yang melakukan aktivitas, contohnya salah satunya yaitu menangkap ikan dengan menggunakan setrum, itu terancam hukuman 6 tahun penjara atau denda sebesar 1,2 miliar nih, bukan ember nih, miliar. Nah itu saya sendiri belum pernah punya Pak, uang sebanyak itu belum pernah punya. Melihat pun kelihatannya belum pernah saya melihat langsung uang 1,2 miliar. Kaya ngopo bentuknya saya juga belum pernah, karena itu jumlah uang yang besar. Nah maka dari itu kami menghimbau agar masyarakat yang akan didampingi oleh nanti Pokmaswas itu tetap memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau sudah terlanjur ya, kedapatan melakukan aktivitas misalnya stroke, nah itu nanti bisa diproses melalui proses penyidikan, terus nanti penuntutan, terus persidangan, terus divonis ya kan. Nah itu kan nggak enak toh. Hanya kelihatannya sepele melakukan aktivitas stroke. Nah, mungkin masyarakat juga belum menjadi nilai ya, kata masyarakat belum menjadi nilai seperti halnya menghadapi kejahatan-kejahatan konvensional. Contohnya apa? Kejahatan konvensional itu mencuri misalnya. Itu kan masyarakat sudah tergerak hatinya untuk memberikan memprotek wilayahnya dari aktivitas pencurian, ya kan? Tapi kalau saya yakin kalau untuk pelanggaran yang seperti ini mungkin belum, kepeduliannya juga belum merata, baru mungkin parsial, pihak-pihak tertentu aja yang masih peduli. Nah ini tugas kita untuk mengajak masyarakat semua untuk peduli tentang masalah lingkungan. Karena undang-undang itu dibuat itu bukan untuk bertujuan menghukum orang, itu bukan. Undang-undang itu dibuat oleh wakil-wakil kita sama parlemen ya, dari legislatif bersama eksekutif merumuskan sebuah undang-undang. Itu tujuannya ya
untuk membantu melestarikan lingkungan. Nah, tugas kita semua untuk memberikan edukasi ataupun langsung action di lapangan, ikut andil dalam melakukan kegiatan yang bertujuan melestarikan lingkungan, khususnya kalau dalam konteks ini ya, dalam bidang perikanan misalnya. Nah, ini juga tambahan untuk calon-calon temanten, nanti bisa kan nanti punya generasi penerus ya, insya Allah nanti bisa regenerasi ya. Nah, ini pengetahuan ini bisa disampaikan lagi, karena memang ini saya lihat baru di Kulon Progo ya Pak, untuk sebelum melakukan pernikahan diwajibkan atau disarankan untuk menebar benih. Kita stopin ya, MOU dengan DKP Kulon Progo ini bagus banget. Ini adalah sebuah sarana untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada generasi-generasi yang akan beranjak ke tahapan selanjutnya. Ya, mungkin baru tahu juga ya Mas ya. Di Puro belum ada nih, belum ada. Sidomulyo Sidomulyonya mana? Ngirang Pasar Turi, udah mau kretek berarti ya. Nah, ini salah satu strategi dari pemerintah Kabupaten Progo untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan melestarikan lingkungan, khususnya dalam bidang perikanan. Nah, ini juga bagus juga ini untuk adik-adik kita dari TK mana tadi sudah lupa. TK-PKK miliknya kelurahan sini ya, dikenalkan dengan memberikan edukasi sejak dini tentang, gambarnya juga ada ikan tadi juga ya, ada ikan, ada lingkungan, dan diberikan hadiah. Yang juara satu malah paling kecil tadi ya. Ya, memang sekarang rata-rata begitu fenomena di kita ya, zaman sekarang ini rata-rata yang juara itu kaum hawa, ya enggak? Di sekolah rata-rata juga juara umum, rata-rata cewek juga. Nggak tahu ini kenapa ini, cowok-cowok pada kemana? Cowok-cowok pada paru kan ya, cari jodohnya gitu. Padahal ceweknya juga sebenarnya sama, tapi kenapa kok bisa berubah sekarang ya? Kalau dulu masih imbang, cewek cowok juara 1, juara 2 itu masih ada disisipin cowoknya di sini. Sejak tahun 2015 saya mengamati kelulusan itu banyak didominasi oleh cewek. Juara umum itu cewek semua. Mungkin cowoknya baru beli pilot ya. Lulus penanganan arti pilok-pilokan tok. Tapi memang seperti itu fenomena yang kita hadapi, karena memang cewek memiliki kelebihan dalam apa? Dalam ya, dia lebih rajin ya. Multitasking dia bisa, ya kan? Karena otaknya dirancang memang ruwet. Otak cewek itu ruwet loh Mas. Ya itu. Sigmund Freud bapak psikologi dunia, itu sampai akhir hayatnya belum bisa merumuskan psikologi cewek itu bagaimana sampai akhir hayatnya. Jadi sekarang kalau ada tes psikologi, itu yang dipakai itu tes psikologi yang sampel-sampelnya diambil dari kaum kita, laki-laki, yang bisa dirumuskan. Di sana ya memang gitu. Kalau merumuskan cewek sampai mati nggak bisa. Nah, itu pekerjaan kita sebagai imam nanti kan, untuk mendampingi wanita ya. Memang wanita didesain seperti itu Mas, nggak bisa kamu paksakan ya. Misalnya diajak mancing nanti, ngomel-ngomel. Iya, dia pasti berbeda. Yang ceweknya juga jangan memaksa laki-laki untuk berpikir seperti cewek. Paham nggak Mbak? Ya. Jujur aja, calonnya itu kalau perlu kamu ya pengen lagi ya. Nah, itu sifat laki-laki jangan usah dibawa ke hati. Ya, harus memahami. Yang cowok juga harus memahami yang cewek harus memahami yang cowok. Kembali lagi ke jaga kaliku. Nah, ini
Intinya bahwa semua upaya yang kita lakukan ini adalah untuk effort kita untuk menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Karena yang kita lestarikan itu adalah ikan-ikan yang lokal. Tadi ikan yang ditebar tadi ikan lokal, bukan ikan yang dari luar, bukan. Ikan-ikan lokal asli Indonesia, khususnya asli Pulau Progo. Ada juga jenis ikan yang memang tidak boleh dipelihara. Udah tahu belum? Gimana? Kalau nila masih boleh, tapi tidak boleh ditebar ke wilayah perairan umum, Pak. Ini memang tidak boleh. Hidup di perairan Indonesia itu ada yang tidak diperbolehkan. Pernah dengar ikan arapaima belum? Udah. Nah, itu tidak boleh. Kalau nanti ketahuan memelihara itu ada ancaman pidananya. Tapi sebelum pidana nanti ada Pak Joko ini yang tugasnya ngoprak-ngoprak. Itu ada sanksi administratifnya ya Pak ya. Ada dendanya 1 ekor 750.000. Dan itu ikan harus dimusnahkan, tidak boleh hidup. Padahal ikan arapaima kalau besar itu bisa sampai hampir 3 meter ya. Besar itu. Itu memberi makan aja susah. Yang lebih baik memberi makan istrinya nanti ya, daripada nemu ikan arapaima. Mahal itu. Biayanya untuk menghidupi itu mahal. Terus ada ikan lagi, ikan aligator. Ada juga ikan piranha. Nah, itu ikan yang tidak diperbolehkan hidup di perairan Indonesia. Ancaman pidananya juga ada dalam pasal 86 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Itu ancamannya juga 6 tahun. Hanya memelihara, kalau nggak diberi peringatan kok tidak mengindahkan, nanti bisa dipidana dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi bisa menambah pengetahuan ya, ini bahwa ada ikan yang tidak boleh dipelihara di perairan Indonesia. Dan untuk nilai untuk lele itu dimohon ke depannya bila ada lomba mancing misalnya ya, walaupun itu tidak dilarang di hidup, tapi kalau dilepas liarkan tidak boleh. Nah, nanti kalau dimohon, nanti kalau mengadakan lomba mancing yang ikannya itu ikan lele ataupun ikan nila, itu koordinasi dulu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena itu harus setelah acara perlombaan mancing itu selesai, ikan itu harus bersih dari, misalnya menggunakan kali apa itu, aluran kayu jaran misalnya. Nah, itu harus disekat Pak, harus dibatasi. Setelah lomba selesai, ikannya itu harus diangkat lagi. Jangan sampai lepas liar di perairan umum, karena itu bersifat, ikan itu bersifat predator. Predator itu mangani ikan-ikan yang lain. Nah, ini kalau dibiarkan nanti ke depan takutnya ikan yang kita restocking tadi, ya kan ada ikan wader, ikan nila, ikan tawes, ikan sepat, nah itu akan habis. Semuanya pasti ada maksudnya, dan maksudnya pasti insya Allah bagus. Nah, mungkin cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada season selanjutnya. Jogo Kaliku, Lestari Alamku, Jogo Kaliku, Lestari Kinaku, Jogo Kaliku Sipaten. Ye, matur tepuk tangan. Ye, pengawas kelompok masyarakat pengawas Mas-wasnya. Kebetulan di Mujatan ini baru saja terrealisir ya Pak ya. Ya, ini mungkin ke depan akan banyak ada ya. Tadi tetap saya sudah bisa pokoknya oleh bantuan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan, dan tentunya ini nanti ada tindak lanjut, harus membuat proposal juga. Nanti saya tadi sudah sampaikan untuk hal yang dibutuhkan. Saya lari Pak Dukuh butuhnya apa toh? Nopo mawon butuh. Ye, nah, jadi kami terima kasih Bapak sekalian, warga Pejaten ini saya kira sudah ini satu
kegiatan hari ini bisa menunjukkan keseriusan hari ini. Jadi tentunya harapan kami nanti ke depan bisa berlanjut, okay. Pok Mas Was, okay. Di alur Kalijaran ini tetap berlanjut. Mohon nanti dukungan dari semua pihak.